Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah yang Maha kuat lagi Maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kelembutannya terhadap makhluknya. Dia memberi rezeki mereka semuanya tanpa ada seorang pun yang terlupakan. Dan sama saja diberi rezekinya apakah dia orang yang bertakwa ataukah dia orang yang durhaka. Man kana yuridu harasal akhirati nazid lahu fi harasihi wa man kana yuridu harasa dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat atau kami tambah keuntungan itu baginya, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagian pun di akhirat. Barang siapa yang beramal untuk akhirat, kami akan menguatkannya dan menolongnya untuk melakukan apa yang menjadi tujuan niatnya. Maka kami akan mengembangkan keuntungannya dan membalasnya dengan pahala satu kebaikan dengan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat hingga kelipatan yang dikehendaki oleh Allah. Barang siapa yang tujuan usahanya hanya semata-mata mencari sesuatu keuntungan duniawi, sedangkan untuk kepentingan akhiratnya tidak terlintas sedikit pun dalam hatinya, maka Allah mengharamkan baginya keuntungan di negeri akhirat. Sedangkan keuntungan dunia, jika Allah menghendakinya maka dia memberinya, dan jika dia tidak menghendakinya maka dia tidak memberikan kepadanya, baik keuntungan di dunia maupun keuntungan di akhirat. Dan orang yang berusaha dengan niat ini memperoleh kerugian di dunia dan di akhirat. Am lahum suraka'u sara'u lahu minad dini ma lam ya'dam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inadh dhalimina lahum adzabun alim. Apakah mereka yang mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah, sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat pedih. Mereka tidak mau mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Allah kepadamu berupa agama yang lurus. Bahkan mereka mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh setan-setan mereka dari kalangan jin dan manusia, seperti mengharamkan apa yang dihalalkan bagi mereka, misalnya hewan bahiroh, syaibah, wasilah, dan ham. Dan mereka menghalalkan memakan bangkai, darah, berjudi, dan kesesatan-kesesatan lainnya. Itulah kejahilan yang batil yang telah mereka ada-adakan di masa jahiliyahnya, seperti menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan melakukan penyembahan-penyembahan yang batil yang mengusahakan harta yang haram. Rasul berkata, aku melihat Amr ibnu Luhai ibnu Qam'ah menyeret ususnya di dalam neraka. Dikatakan demikian karena dia adalah orang yang pertama mengadakan peraturan hewan saibah. Dia adalah salah seorang raja di kalangan Bani Kuja'ah. Dialah orang yang mula-mula menetapkan hal-hal tersebut. Dia pula lah yang mendorong orang-orang Quraisy menyembah berhala. Niscaya hukuman disegerakan kepada mereka sekiranya tidak ada ketetapan yang terdahulu yang memberikan masa tangguh bagi mereka sampai hari kiamat. Orang-orang musyrik itu akan mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan di dalam neraka jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka jahanam. Taral zalimina musfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladzina amanu wa amilus solihati fi rawdatil jannati lahum ma yasa'una inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka kerjakan, sedangkan siksaan menimpa mereka, dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang soleh berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Orang-orang musyrik yang mendebat dan menentang dakwah itu, mereka dicekam oleh rasa takut dan malu yang teramat sangat, karena mereka sadar atas kesalahan yang mereka lakukan ketika dunia. Maka langkah jauh bedanya antara golongan ini dan golongan yang sebelumnya, yakni betapa jauhnya perbedaan antara orang-orang yang berada di padang mahsyar dengan diliputi oleh kehinaan, kerendahan, dan dicekam oleh ketakutan yang pasti karena perbuatan aniayanya, dan keadaan orang-orang yang berada di taman-taman surga yang mendapatkan segala sesuatu yang dikehendakinya berupa makanan,
minuman, pakaian, tempat tinggal, pemandangan, istri-istri, dan kenikmatan lainnya yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik di hati seorang manusia pun. Ketika petugas dakwah datang menghubungi kalian, mau menolak silahkan, tapi ingat, penolakan itu akan memiliki akibat, yaitu siksaan dan penyesalan yang keras di akhirat. Sebaliknya yang menerima dakwah, mereka akan bersenang-senang di akhirat nanti. Mereka yang menerima dakwah dan beriman kepada Allah adalah orang yang sebenarnya memperoleh karunia dan keuntungan yang besar. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.